Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya dengan tekan tombol subscribe di bawah ini, di YouTube ini. Oke, kita akan lanjut ke part 16, ke part berikutnya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang orientasi halaman atau page orientation. Nah, orientasi halaman mengacu pada bagaimana output dicetak pada halaman. Jika kita mengubah orientasi halaman pada layar atau monitor, dia akan menyesuaikan ini secara otomatis begitu untuk mengakomodasi orientasi yang baru. Nah, jenis tipe orientasi halaman yang pertama portrait, yang kedua landscape. Jadi portrait sendiri itu berdiri vertikal seperti itu untuk mencetak halaman yang tinggi, default. Sedangkan landscape mencetak halaman yang lebar, menyamping atau horizontal. Nah, orientasi landscape berguna bila kita memiliki rank yang lebar dan tidak sesuai pada halaman. Nah, jadi di sini di orientasi ini dia guys. Kita home, kita ke page layout. Kita membahas tentang orientasi. Jadi kita coba, ini dia portrait tadi yang berdiri, ini landscape yang melebar, ini vertikal, ini horizontal, seperti itu. Nah, untuk mengubah orientasi halaman ini, jadi kita di sini tinggal memilih salah satu ataupun memilih. Misalnya kita pilih landscape, maka dia akan melandscape, dia akan melebar seperti ini, dia akan menjauh. Kemudian kita pilih portrait, dia akan kembali mendekat seperti ini. Bisa juga kita masuk ke grupnya, kita front view. Di sini juga kita bisa mengatur orientasinya. Jadi di sini kita bisa pilih landscape orientasi. Kita juga bisa memilih portrait. Nah, seperti ini, lihat perubahannya guys. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke part berikutnya, yaitu part 17 tentang header dan footer. Nah, header adalah informasi yang muncul di bagian atas halaman dicetak, dan footer adalah informasi yang muncul di bagian bawah setiap halaman yang dicetak. Secara default, workbook baru memiliki header atau footer. Bagaimana cara menambahkan header dan footer? Nah, kita tes. Jadi caranya itu kita masuk ke kotak dialog di sini. Kemudian kita pilih header dan footer. Karena berhubung di sini masih kosong. Ini di header misalnya kita pilih di pick 1 ini. Di sini kita bisa milih book 1 atau kita bisa mengcustom. Kita custom header di sini. Dan kita pilih di bagian tengah. Kita pilih namanya, misalnya kita buat seperti ini, kemudian kita oke. Nah, maka nanti yang akan muncul di sini. Sedangkan kita custom footer kita buat di tengah. Kita tinggal membuat sama juga seperti ini. Oke. Kita front view. Maka yang terjadi nanti seperti ini, Ahmad Ismail. Begitu juga ketika kita landscape. Nah, seperti ini biar lebih jelas. Saya akan jelaskan sedikit, oke, mengenai header footer ini.
di pembahasan part 17 ini. Oke, kita masuk ke grup header footer. Nah, di sini kita dapat memilih header yang kita tetapkan atau membuat custom sesuai keinginan kita kan, seperti yang saya sudah lakukan tadi. Jadi di mana tadi, di header misalnya, di sini kan banyak sekali pilihan yang bisa kita lakukan. Ada banyak pilihan di sini. Nah, jadi jika kita mengcustom, misalnya kita buat custom dari atas, di sini ada fake and off and fix lagi gitu kan. Jadi guys, di sini jika kita membuat n kemudian tanda seperti ini, kemudian kita buat fake, ini menunjukkan akan muncul nomor halaman seperti itu. Jadi kita oke misalnya, kemudian kita front view, maka yang muncul di sini, lihat halaman ini nomor 1, lihat di sini ini nomor 1. Nah, kemudian jika kita buat di header footer, kemudian kita custom lagi yang ini and fake, kita tambahkan s. Jadi ini akan menampilkan jumlah, ya sama saya jumlah halaman sih yang akan dicetak. Jadi tetap akan 1 sepertinya, karena kita masih membuat 1 halaman, kemudian kita front view. Nah, masih 1 kan, sama saja. Jadi ketika nanti ini banyak, kita mempunyai banyak yang mau di print, di sini nanti muncul semua. Itu perbedaannya. Nah, masih banyak lagi. Kemudian jika kita buat di sini n seperti ini, kemudian kita buat tanggal. Nah, maka dia akan menampilkan tanggal. Kita cek. Nah, lihat tanggal seperti itu guys. Jadi tergantung apa yang kita isikan di dalam n dan kurung kurawal tadi. N kurung kurawal seperti ini kan. Nah, seperti ini ya. Jika kita ingin menampilkan tanggal otomatis, ya kita buat bahasa Inggris, jangan buat bahasa Indonesia. Tidak terbaca dalam Excel. Cuman saya tadi membuat tanggal biar apa yang dituliskan dalam situ itu yang akan muncul. Seperti ini, dia muncul tanggal hari ini. Begitu juga dengan waktu. Kita hanya tinggal merubah date menjadi time seperti itu. Kemudian kita menampilkan di mana lengkap, di mana file ini tersimpan seperti itu. Kita bisa membuat fetch and file. Seperti ini dia akan muncul. Lihat, nah itu dia. Ini bisa juga dengan file
sama tab untuk menampilkan nama lembar. Begitu. Jadi, kita akan membahas sedikit lagi tentang header dan footer. Oke. Different. Fresh fact. Nah, ini gunanya untuk menentukan header atau footer yang berbeda untuk halaman yang dicetak. Sedangkan different, odd, and even facts ini dia itu gunanya untuk menentukan berbeda header atau footer untuk halaman ganjil dan genap. Sedangkan scale width document ini jika dicentang, ukuran font di header dan footer akan berukuran dengan demikian jika dokumen adalah skala saat dicetak. Opsi ini diaktifkan secara default. Sedangkan Elikin with fake margin jika dicentang sebelah kiri, maka ini akan menyesuaikan dengan margin kiri, dan sebelah kanan header footer yang disesuaikan dengan margin kanan dan diaktifkan secara default. Oke. Sekarang kita masuk ke part 18 ya. Ya, sekarang kita masuk ke part 18. Nah, kita akan masukkan fake brick di sini. Fake brick di Excel. Memasukkan fake brick di Excel. Part 18 ini membahas tentang fake brick. Nah, fake brick adalah jika kita tidak ingin berturut-turut untuk mencetak pada halaman dengan sendirinya. Ingat, jika kita tidak ingin mencetak halaman berturut-turut secara sendirinya, nah, kita dapat memberi tabel atau memberi baris terakhir pada halaman. Nah, jadi di Excel ini ada kontrol yang lebih tepat, kita sebut inilah apa itu tadi, fake bricks itu, untuk mengontrol pencetakan di dokumen lah, untuk ngeprint. Nah, jadi jika kita buat fake bricks ini secara otomatis, kadang-kadang kita ingin memaksa fake brick ini untuk vertikal, bisa juga secara horizontal gitu, atau footlight ataupun landscape. Bagaimana cara memasukkan fake bricks ini? Jadi di sini di bricks ini, jika kita lihat di sini ada insert fake brick, remove fake brick atau reset semua, reset all fake bricks, seperti itu. Jadi untuk pengaturan di bricks ini, kita masuk ke grupnya, masuk ke sini, insert fake brick. Sebentar. Nah, oke,
jadi di sini kita akan buat salah satu, kita masuk ke sini insert backbreak. Oke. Jadi ini garis yang mengakhiri lah ini. Lihat, ini dia. Ini juga. Ini, lihat. Oke. Nah, bagaimana menghapus ini, garis ini? Lihat ini. Ada di sini yang lebih tebal. Kalian lihat. Kita tinggal remove backbreak. Atau kita juga bisa reset all fake. Nah, seperti itu dia akan hilang. Jadi yang dimaksud apa itu backbreak ini? Misalnya di sini kita ingin menginsert si bricks ini untuk menghentikan pencetakan ini. Jadi kita tinggal insert di sini. Lihat ini. Kan? Kemudian kita buat orientasinya landscape. Nah, maka yang di atas ini put right. Sama seperti yang di atas, kita buat lagi put right. Dia yang di backbreak sini menghilang seperti itu. Jadi kolom keduanya itu ada di sini. Itu fungsi dari bricks ini. Jadi kita hilangkan dulu bricksnya, reset langsung. Oke. Nah, jadi karena ini dia ya. Kita punya berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Jadi kita punya 6 kolom dan kita punya berapa baris ini? 1 2 3 4 5 ya, 5 baris. Oke. Nah, misal kita buat di huruf ini, di sini, ini kita buat insert backbreak. Oke, terlebih paham. Nah, kemudian kita print view, coba. Nah, lihat. Maka dia yang muncul ini cuma huruf abjad dan yang di atasnya saja. Lihat ini. Huruf abjad. Sedangkan kita masuk ke menu ataupun halaman kedua, maka sambungannya ada di sini. Begitu. Oke. Cukup sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.